memang dipakai untuk tempat buangan sebenarnya. Jadi buangan itu macam-macam. Bisa energi, kemudian juga bisa ilmu, bisa pusaka, dan juga tempat ini dipakai untuk bertapa kungkum mas zaman dahulu. Zaman dulunya ya? Iya. Oke, Sobat Japaningkat semuanya, telah sampailah kita sekarang di lava bantal ya Om. Iya. Ini loh, yang dimaksud lava bantal tuh ini loh. Dari proses apa ya, lahar yang membeku dengan cepat ya Om. Iya, jadi ini dulunya memang masih laut gitu mas. Tapi sekitar 50 hingga 60 juta tahun yang lalu. Jadi lama banget gitu ya kalau saya tangkap. Dan ini lokasinya lava bantal itu sebelah sini sampai sana mas, masih naik ke sana. Nanti juga kan kita kunjungi. Dan itu kan ada jembatan tuh mas kita. Iya. Sobat Javanika. Jembatan itu memang banyak menyimpan sejarah. Karena dibangun saat era kolonial Hindia Belanda. Yang beton atau yang besi? Besi, yang yang satunya, yang kecil. Iya. Terus apa ya Om ya? Sebenarnya kalau lava bantal ini sebenarnya sepanjang apa sih Om? Apakah hanya sampai sini kah atau sampai? Masih ke sana sama ini mas, bawah ini masih ada. Cuman tertutup tanah. Di bawahnya ini. Dan lava bantal ini dulu sebelum dibuka menjadi tempat untuk wisata seperti sekarang. Dahulunya ini untuk macam-macam mas. Salah satunya untuk pesugihan. Terus kemudian untuk nyari pangkat jabatan, untuk cari istri cantik-cantik, tentunya cari peri sebenarnya. Terus destinasi juga, favorit lah ya? iya, karena kan tempat yang berair seperti ini itu tempat atau spot favorit untuk peri mandi. Kalau biasanya kita lihat peri kan apa ya, masih pakai baju gitu ya. Kalau di sini perinya mandi gitu. Kayak dulu kalau ini loh mas, film Kerasakti, ya. yang pakai digoda, ada mandi di sungai. Ya, para bidadari itu Jadi ya. modelnya seperti itu. Jadi dengan pakaian-pakaian minim pada mandi di sungai, tapi itu beri. Oke, Terus jembatan di sana itu namanya jembatan Geblok. Sebenarnya kan kita ceritakan waktu kita di sana aja. Ya. Dan betul banyak sosok di sini sih menurut saya mas. Yang paling kuat apa Om? Kenapa sih daerah lava bantal ini bisa disebut sentralnya, kenapa? Ya, karena kalau kita lihat sini aliran airnya kencang, itu memang dipakai untuk tempat buangan sebenarnya. Jadi buangan itu macam-macam. Bisa energi, kemudian juga bisa ilmu, bisa pusaka, dan juga tempat ini dipakai untuk bertapa kungkum mas zaman dahulu. Zaman dulunya ya? Ya, jadi bertapa kungkum untuk tujuan-tujuan ilmu-ilmu supranatural di sini. Lalu ini Om, apa sih namanya? Ini mungkin agak keluar konteks ya teman-teman semuanya, tapi kalau nggak salah dalam kepercayaan Jawa itu kan, mumpung kita lagi ada dekat sungai ini Om, biasanya kan kalau malam satu suro atau apa kan biasanya kan ada sering ya orang kayak nyuci kayak gitu. Sebenarnya itu dia gunanya untuk apa sih? Karena kita membahas tentang sungai ya ini ya. Ya sebenarnya di sini seperti penghormatan dan pelestari budaya mas. Pusaka yang dicuci saat malam satu suro itu lebih ke pelestarian budaya. Dalam artian tujuannya macam-macam, tetapi tidak ada unsur musyrik atau syirik sebenarnya. Karena budaya ya. Sebenarnya begini, saat kita mencuci mobil itu kan sama dengan mencuci pusaka. Karena untuk kebersihan juga. Jadi kenapa setiap malam satu suro? Karena saat itu adalah auranya itu pas benar-benar positif, baik karena pergantian tahun baru Islam dan tahun baru Jawa di sini. Jadi pas vibrasi ataupun gelombang energinya itu positif mas. Walaupun ada banyak versi dan yang bisa dijelaskan tentang malam satu suro ya nanti insya Allah kita bisa pas malam satu suro kita ada acara apalah nanti kita pas harinya gitu. Iya. Tapi Om, kalau berbicara tentang pusaka yang tadi dicuci dan segala macam, dijamasi ya bahasa Jawanya. Itu apakah residu atau kekuatan dari senjata sendiri juga ikut ngalir di sini mengitari tempat itu kah? Iya benar. Tetapi untuk energi negatif akan larut, energi positif akan bersih mas. Jadi seperti orang kan seharian beraktivitas, bekerja, stres, kena debu. Saat mandi kan semuanya kembali rileks. Benda pun juga diperlakukan demikian. Karena benda itu kan memiliki secara parapsikologi, secara psikometri ya, parapsikometri itu dia memiliki seperti nyawa mas, dalam tanda kutip ya.
Dan nyawa ini yang bisa ditangkap sesuai dengan gelombang elektromagnetik yang ada di otak kita. Jadi keluarnya benda itu seperti apa, itu kadang bisa menyampaikan ke kita. Karena kita menganggap semua benda itu memiliki nyawa. Ya. Ya. Sekarang kembali lagi ke lava bantal ya Om ya. Ya. Begini teman-teman semuanya, saya percaya dalam semua tempat itu pasti ada kehidupan ya, kehidupan manusia dan kehidupan lain alam kayak itu kan. Sebelum lava bantalnya terbentuk kan ini hanyalah sungai biasa ya Om ya. Ya. Dan ketika lava-lava ini akhirnya dia berhenti di sini dan menjadi seperti ini, itu kira-kira kehidupan metafisik yang tergambar di sini gimana? Tambah Ya. senengkah, tergusurkah karena ini Ya. atau gimana? Jadi dahulu sebelumnya ini masih samudra Mas, masih lautan. Kemudian ada letusan vulkanik di bawah. Jadi ada gunung bawah laut. Ya. Jadi setelah meletus kemudian magma dan lavanya itu lahannya itu membeku seketika menjadilah ini. Lalu terbentuknya aliran sungai Mas. Jadi justru ini lebih tua. Lebih tua ininya ya? Ya baru sungainya terlebih dahulu. Dan semenjak itu karena sungai sendiri kan menjadi seperti sarana transportasi. Iya. Sehingga beberapa sosok astral itu kemudian transit singgah. Setelah merasa nyaman mereka menetaplah di sini. Kok enak? Iya, Betah jadi gitu ya? seperti pusat peradaban. Jadi air zaman dahulu selain menjadi pusat peradaban bagi manusia, juga menjadi pusat peradaban bagi makhluk astral. Iya. Jadi tempat kehidupan Mas, gitu. Karena ini transportasi. Gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang sebuah tempat itu kan pasti ada apa ya? Salah satu sesepuhnya, penguasanya. Iya. Kalau di sini tuh seperti apa Om? Ular, Iya. sosok beliau ular tadi kah Iya. atau apa? Sebenarnya ini ada beberapa sesepuh ya, beliau-beliau yang ada di sana. Itu ada sosok ular, kemudian ada sosok ya maaf ya dalam bahasa jin tapi negatif. Ada yang positif Mas. Dan dulu pernah disinggahi seorang alim ulama yang menyebarkan agama Islam di sini. Itu dan ini sempat menjadi persepsi karena waktu itu sosok astral ini mengaku-ngaku beliau gitu. Dan nanti akan kita ceritakan di sana. Sananya ya. Beliau itu siapa sih sebenarnya dan apa kaitannya dengan jembatan Gemblung sendiri, lalu keberadaan makam yang ada di sana. Oke. Gitu. Saat- Kita pindah sana. Satu terakhir Om, satu Boleh. terakhir ya Iya. sebelum ke jembatan karena sebelum akhirnya kita datang ke tempat ini Iya. di waktu ini dulu kan sebenarnya kan kita sempat juga mau datang ke sini tapi Iya. karena katanya ada kerajaan perinya jadi Iya. kan kita sempat takut waktu itu tapi emang bener Om, ada kerajaan peri. Yang Iya. terbaik kah atau Boleh dibilang ini Mas, ya kalau kemarin kita berkunjung ke beberapa tempat ya, ya itu kan masih kelasnya itu silver sama gold, ya sekarang premium. premium Gitu ya. harganya udah beda. Iya, premium atau apa namanya, platinum. Nah, Iya, sudah kayak kartu kredit ya. tapi emang tempat ini emang entah di masa lalunya emang untuk spot cari perikah. Iya, iya. Dan ini dulu kita pernah bahas tentang cerita peri yang boncengan 3 Ya, yang pakai motor matic. Iya. Itu kejadiannya di sini Mas, di barusan jembatan tadi. atas. Iya. Tadi. Kejadiannya di jembatan atas itu. Jadi yang kita bahas itu. Oh alah, yang digambar sama Mas D itu Iya. di jembatan itu. Di sini, iya. Oh ya, sama satu cerita tentang ini kan kata dirimu. Di sana Iya. kan ada kayak monumen yang sekarang hilang. Itu Iya, bisa iya. diceritakan sedikit nggak? Om? Ya, jadi itu boleh dibilang adalah apa ya? Kalau di manusia itu mungkin sama dengan akademi peri lah. Ya. Jadi peri bagaimana belajar seperti table manner, memakai berdandan. Sebenarnya diajarkan di situ Mas. Oh di situ. Ya, karena di situ konon ceritanya peri-peri yang di situ itu ada peri-peri senior. Jadi kayak pernah jadi Miss Universe-nya lah. Ya. Itu kemudian di situ. Kalau dulu kita bahas Miss Universe ya, nah di sini peri gitu. Dan yang tercantik itu ada di sini Mas. Oke. Gitu. Sip. Ini mumpung belum malam, satu pertanyaan tentang peri. Ya. Yang kita tahu peri itu kan bentuknya cantik ya Om. Iya. Tapi sebenarnya dia tuh punya bentuk yang Sebenarnya ini Mas, bentuknya itu abstrak. Jadi peri itu lebih ke aroma, aroma wangi. Jadi bentuknya hanya seperti kabut gitu, asap ya. asap aslinya. Tetapi mereka memang dari golongan makhluk halus, tapi yang berkelamin betina. Itu dan tujuannya memang menggoda manusia, terutama Ya. lawan jenis ya. Karena mereka akan menawarkan diri untuk dinikahi dan di situ nanti ada seperti perjanjian gaib. Perjanjian gaib yang ada dan di sini tuh ada tempat seperti penjara juga Mas, penjara Oh, iya? untuk perjanjian gaib. Jadi korin-korin manusia yang dulu sewaktu hidup melakukan melakukan perjanjian gaib setelah meninggal, setelah wafat, korinnya akan tertahan di sini. Jadi baik pesugihan, mencari pangkat, jabatan,
jadi Instriperi, semuanya masuknya di sini. Dan itu lokasinya di bawah jembatan Gembul. Jembatan. Ya wes, karena kata-kata jembatan sudah banyak disebutkan dari tadi dan kita pasti penasaran dari sisi historisnya juga. Mungkin lebih baik kita langsung datang ke sana aja supaya dapat cerita yang makin banyak lagi. Ya, ini karena lokasinya menurut saya energinya sangat positif, Ya. kita dengan deburan air, jadi tidak ada medonisasi. Karena ini saya langsung pulang gitu. Dan informasi yang sudah saya dapat cukup banyak, Ya. jadi tidak perlu. Aman ya? Aman. Saya jamin aman gitu. Ya. Taruhannya saya lah kalau bohong. Siap. Gitu. Kita Selain- sama proteksi sekarang. Soalnya kalau mediasi itu yang saya takutkan itu bukan karena tentang homologamnya lah, medannya tuh loh kayak gini. Iya, Om. Kalau kamu tiba-tiba Kita juga lihat mas, ya wes ya, Ya. sore ya. kesini aja kali Ya. ya. Perih guys. Nyukil itu adalah aku ki nyungkil nyawanya manusia gitu mas. Jadi saya itu menyungkil atau mengambil nyawa manusia. Berarti bukan pencabut nyawa tapi yang ditunggalkan.